Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat dan tetap semangat kan? Ya, kita akan lanjutkan lagi pertemuan untuk mata pelajaran IPA bab 4. Pertemuan kedua ya, tentang listrik statis dan fokus kita pada medan listrik serta potensial listrik. Apa itu medan listrik? Apa itu potensial listrik? Dan bagaimana cara kita menghitungnya atau cara mengukurnya? Silakan kalian cermati pelajaran berikut. Coba kalian dengarkan suara apa ini? Nah, ini adalah suara petir ya yang tadi kalian dengarkan. Jadi sebenarnya petir itu apa ya? Petir itu terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Nah, fenomena ini ditemukan oleh Bapak Benjamin Franklin ya. Petir itu kilatan cahaya yang muncul akibat pindahnya muatan negatif atau yang disebut elektron dari satu awan ke awan yang lain atau dari awan menuju bumi. Mengapa demikian? Kok bisa pindah? Nah, muatannya bisa pindah kenapa? Karena ada beda potensial yang besar antara kedua awan tersebut atau antara awan dengan bumi. Ya, karena beda potensialnya besar, maka terjadilah lompatan muatan listrik yang besar-besaran. Nah, hal itu yang menyebabkan munculnya petir. Nah, masuk ke materi pertama pada pertemuan kedua ini yaitu medan listrik. Apa itu medan listrik? Nah, medan listrik adalah ruangan ya yang ada di sekitar benda yang bermuatan listrik dan masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kalau kamu bingung ngebayanginnya, bayanginnya waktu kamu pernah bermain magnet ya. Pada saat kamu bermain magnet itu di sekitarnya masih ada gaya magnet, jadi masih tertarik atau tertolak. Nah, listrik juga seperti itu. Jadi ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik dan masih ada pengaruhnya disebut sebagai medan listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif. Lihat di gambar muatan positif yang diwarnai merah ya, menuju ke muatan negatif. Jadi, garis gaya untuk medan listrik dinyatakan muatan positif garis gayanya ke arah luar. Muatan negatif garis gayanya ke arah dalam. Ya, ingat ya, positif ke arah luar garis gaya listriknya, negatif ke arah dalam. Lalu bagaimana suatu titik dikatakan berada di dalam medan listrik? Suatu titik dikatakan berada di dalam medan listrik apabila suatu benda yang bermuatan listrik ditempatkan pada titik tersebut dan mengalami gaya listrik. Ya, jadi benda tersebut akan mengalami gaya listrik. Tadi sifat garis gaya listrik apa? 1. Garis gaya listrik berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. 2. Garis gaya listrik tidak pernah berpotongan. 3. Semakin rapat garis gaya listrik, maka kuat medannya semakin besar. Ya, itulah sifat-sifat garis gaya listrik. Sekarang kalian lihat pada gambar. Ya, di situ ada bola bermuatan positif yang berwarna biru dan bermuatan negatif yang berwarna merah. Misalnya nih gambar pertama, muatannya berbeda jenis, positif dengan negatif. Maka arah garis gayanya sama ya, keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Bagaimana dengan gambar yang B? Dua-duanya sejenis muatannya. Maka yang nampak di sini garis gayanya sama-sama keluar. Jadi nampak seperti saling bertolak atau berlawanan. Nah,
Apakah kuat medan listrik suatu muatan dapat diukur? Ternyata bisa loh. Caranya apa? Caranya adalah kita membandingkan gaya kolom per satuan muatan di suatu titik. Masih ingat nggak gaya kolom kemarin? Ya, di pertemuan pertama sudah dibahas mengenai apa itu gaya kolomnya. Silakan dibaca lagi. Lihat gambar dua muatan. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya menghitung kuat medan listrik. Muatan Q1 ya, yang gambarnya bolanya lebih besar mempunyai muatan positif 6. Q2 muatannya positif 1. Ya, muatan Q1 didekati oleh muatan Q2. Berapa kuat medan listriknya? Kita bisa menghitung dengan dua cara ya. Yang pertama, menggunakan rumus E sama dengan F per Q2. Apa itu? Kuat medan listrik sama dengan gaya kolom yang bekerja di muatan Q1 dan Q2 dibagi dengan besar muatan Q2. Ya. Kuat medan listrik Q1 berapa nilainya? Lihat persamaan yang kedua. E sama dengan K Q1 per R kuadrat. E adalah kuat medan listrik ya, muatan untuk Q1. Lalu Q1-nya adalah besar muatan listrik yang pertama, satuannya kolom, dibagi dengan R kuadrat. R itu apa? R adalah jarak antara muatan Q1 ke muatan Q2. Nah, beginilah cara menghitungnya ya. Bisa menggunakan persamaan pertama jika yang diketahui adalah gaya kolomnya dan menggunakan persamaan kedua apabila yang diketahui adalah jaraknya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Potensial listrik. Lihat di gambar. Ada pelat A di sebelah kiri dan pelat B di sebelah kanan. Pelat A muatannya ada positif 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang B negatifnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi muatan elektron banyak di mana? A atau B? Ya, benar, di B. Maka dikatakan elektron akan bergerak dari pelat B ke pelat A. Tapi kalau ditanya, bagaimana arah garis gaya listrik? Garis gaya listrik tadi ingat dari mana? Muatan positif ke muatan negatif. Berarti dari A ke B. Nah, kita ulang lagi ya. Elektron bergerak dari mana? B ke A. Garis gaya listriknya A ke B ya. Kita lihat gambar setelah ini, oke? Nah, lihat rangkaian di hadapan kalian. Pernah lihat batu baterai ya, di bagian atas yang ada bagian positifnya, kemudian bawahnya bagian negatif. Apabila batu baterai kita pasangkan nih dalam suatu rangkaian listrik, maka yang terjadi arah listrik atau arah muatan positif atau disebut juga arah garis gaya listrik itu dari apa tadi? Muatan positif menuju muatan negatif. Berarti lihat panah yang merah. Nah, ke arah jarum jam. Ini adalah arah arus listriknya. Ya. Sementara arah elektron. Tadi dari mana? Dari yang muatan negatif ke positif. Jadi berkebalikan. Ya, kalian bisa lihat tanda panah yang merah dengan tanda panah yang biru. Itu perbedaan arah arus listrik dengan arah elektron. Nah, lihat gambar.
Ya, ada rangkaian listrik kemudian yang positif potensialnya tinggi, yang negatif potensialnya rendah. Kemana arah arus listrik? Iya, betul. Dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Ingat ya, arah arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sekarang kita coba ya. Sudah paham kan tadi bagaimana beda potensial itu? Bergerak dari mana? Yang potensialnya tinggi ke potensialnya rendah. Nah, sekarang kita lihat nih, ada 4 buah pasangan benda. Kita lihat yang A. Sebelah kiri positif 2 A ya. B-nya negatif 2. Jadi beda potensialnya berapa nih? Positif 2 ke negatif 2. Beda potensialnya 4. Nah, sekarang yang B. Sebelah kiri positif 2. Sebelah kanan positif 4. Beda potensialnya berapa? Iya, 2. Ya, tadi yang A 4, yang B 2. Sekarang yang C. Yang C, di sebelah kiri negatif 1. Di sebelah kanan negatif 8. Berapa beda potensialnya? 7. Oke. Sekarang yang D. Sebelah kiri dan kanan sama-sama negatif 2. Berapa beda potensialnya? 0. Iya, benar. Coba ingat, A tadi 4, B 2, C 7, D 0. Berarti yang paling banyak beda potensialnya yang mana? Oke, yang C, betul. Nah, setelah kalian mengetahui mana potensial tinggi, mana potensial rendah, sekarang kita belajar menghitung beda potensial listriknya. Gimana caranya? Nah, caranya dengan membandingkan besarnya energi listrik dengan jumlah muatan listrik. Masih ingat nggak? Energi itu satuannya apa? Joule ya. Listrik juga energinya satuannya joule. Muatan listrik satuannya apa? Kolom. Nah, betul. Sekarang kita lihat persamaan matematika di sebelah. Ya, delta V, itu segitiga V bacanya, delta V sama dengan W per Q. W adalah energi listrik dalam joule. Q adalah muatan listrik dalam kolom. Hasilnya adalah beda potensial dengan satuan volt. Nah, sampai sini paham? Oke. Nah, kalau dikatakan ada potensial listrik sebesar 1 volt antara dua titik, artinya apa? Artinya adalah kita butuh usaha besarnya 1 joule untuk bisa memindahkan muatan satu kolom dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu namanya beda potensial. Sampai sini jelas? Nah, anak-anak, untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik yang lain, pasti perlu usaha kan? Nah, besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain, setiap satuan muatan disebut sebagai potensial listrik. Nah, potensial listrik bisa juga dihitung dengan cara sebagai berikut ya. V atau potensial listrik sama dengan K. K itu konstanta ya. Kali Q muatan dalam satuan kolom dibagi dengan R atau jarak atau perpindahan muatan dalam satuan meter. Nah, disinilah kita bisa menghitung potensial listriknya ya. Tadi di awal pertemuan kita mengetahui bahwa petir adalah salah satu dari gejala alam yang menggunakan prinsip listrik statis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada nggak ya peralatan yang menggunakan prinsip kerja listrik statis? Oh, ada loh ya. Ini malah sering kalian gunakan. Satu, mesin fotokopi. Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, mesin fotokopi itu ada toner atau pewarnanya ya. Dia sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Ya kan masih ingat kalau kemarin kalian diminta oleh Bu Ros untuk menggesekkan penggaris atau plastik ke rambut lalu ditarik pada
serpihan kertas. Yang ketarikan, nah itu berarti ada perpindahan muatan ya. Kemudian yang kedua, pengecatan mobil. Prinsip kerjanya gimana? Jadi butiran cat mobil saat disemprotkan dengan kecepatan tinggi ya, bergesekan dengan mulut pipa, maka butiran tersebut akan bermuatan listrik ya, sehingga mudah menempel pada badan mobil yang muatannya sengaja dibedakan jenisnya. Oke. Nah, yang ketiga, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Prinsip kerjanya ya, komponen utama pembersih cerobong asap itu adalah kawat. Kawat ini bermuatan negatif. Jadi saat asap itu masuk ke dalam cerobong yang atas, dia akan menarik partikel-partikel debu dan partikel abu. Nah, setelah ditarik, lalu oleh plat logam yang bermuatan positif diubah menjadi jelaga. Kalau sudah jadi jelaga, maka cerobongnya nanti mudah dibersihkan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan listrik statis. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Coba, tadi udah belajar apa aja? Oke, 1. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Makin besar kuat medannya, maka garis gaya listrik yang digambarkan akan semakin rapat ya. Kemudian 2, arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Bagus ya. Kemudian 3, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain disebut potensial listrik. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar 3 hal ini. Jangan lupa tugasnya masih sama dengan minggu yang lalu ya. Diselesaikan, kalian membuat video mengenai perpindahan muatan listrik dari listrik statis. Ya, demikian saja materi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk bertemu kembali di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.